Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Saya masih ingat betul ketika terjadi demo di Kedubes Singapura pada saat itu, yaitu membela UAS. Ketika itu juga hujan dan bahkan sistem meledak. Kurang lebih hampir sama ya dengan demo 212 di Kedubes India. Ya hampir sama karena juga hujan rintik-rintik dan bahkan juga teriak-teriak usir Kedubes India. Ternyata Kedubes India tutup karena hari libur. Ini dari Denny Siregar. Cuma terjadi di negara plus 62 di mana sebagian rakyatnya ogep-ogep. Ya memang, kemarin ketika masa aksi mendatangi Kedubes India, ya diterima sih, tapi aspirasinya akan disampaikan karena pada saat itu hari libur. Kok nggak cari informasi dulu ya? Ya seharusnya hari Senin lah. Hari Senin kan lebih efektif lah, karena Senin sampai Kamis itu rata-rata kantor-kantor pada buka. Ya seharusnya hari Senin. Ternyata sudah kehujanan, teriak-teriak, ternyata Kedubes India libur. Kan jadinya percuma ya. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Haha, kena prank Bollywood. Kecilik dong. Pegawai abadi, lagi trending tuh bang. Banser dan Ansor diolok-olok kadrun bajigur. Belum hafal polisi India dia. Kenapa nggak quality time bareng? Keluarga aja sih. Ini quality time bareng keluarga. Hihihi. Ditutup karena libur. Ya elah karena libur. Kasian ya dicuekin Dubes India gerombolan. Ini hampir sama menurut saya sih. Kurang lebih hampir sama lah. Cuma ini lebih menyakitkan karena Dubes India ternyata libur. Ya padahal yang dekat-dekat ini kan siapa itu Roy Suryo menghina agama lain ya. Bahkan Roy Suryo juga dikecam karena ikut menyebar luaskan foto yang telah diedit stupa dengan wajah mirip Presiden Joko Widodo. Ya seharusnya demo menuntut itulah, karena yang terjadi kan ya di Indonesia. Demi kebinekaan lah, seharusnya juga ikut menyuarakan. Dan juga yang sangat saya apresiasi adalah peserta juga memungut sampah dan meninggalkan Kedubes India dengan tertib. Nah, itu patut diapresiasi karena tidak meninggalkan sampah-sampah yang berserakan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Rintik hujan turun di lokasi aksi yang dilakukan oleh massa gabungan dari Front Persaudaraan Islam, GPNF Ulama, dan Persaudaraan Alumni 212 di depan Kedutaan Besar India Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juni 2022. Pantauan wartakotalive.com, rintik hujan mulai turun sejak 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi para peserta aksi tidak beranjak dari lokasi. Sebagian segera menggunakan payung dan mantel yang telah mereka bawa. Namun, banyak pula yang tak bergeming meski pakaiannya sedikit basah. Orator tetap melanjutkan orasi sembari menyemangati peserta aksi. Mereka semakin bersemangat dan melanjutkan aksi di bawah rintik hujan. Hujan mulai mengguyur. Lanjut atau tidak? Ujar seorang orator yang berada di atas mobil komando. Lanjut, jawab peserta aksi disusul teriakan takbir. Hingga pukul 14.55, hujan masih turun rintik-rintik. Tampak petugas kepolisian telah bersiaga di sekitar kawasan Kedutaan Besar Kedubes India. Ratusan personel gabungan disiagakan di depan Kedutaan Besar India Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juni 2022 siang. Hal itu sehubungan dengan adanya aksi oleh elemen massa Front Persaudaraan Islam GPNF Ulama dan Persaudaraan Alumni 212. 600 personel gabungan dari Polsek, Polres, sama Polda disiapkan. Ada Barakuda 1, Rantis ada, ujar Kapolsek Metro Setiabudi Kompol Agung Permana pada Jumat. Mantan Kapolsek Cilanda itu mengatakan aksi tersebut sudah mengantongi izin dari Polda Metro Jaya. Agung turut menjelaskan terkait arus lalu lintas di sekitar kawasan Kedutaan Besar India. Jalur cepat bisa digunakan nanti, paling ditutup cuma jalur lambat yang dari epicentrum ke Hotel Luangsa, katanya. Itu ditutup karena mengingat masa nanti di jalan raya di jalur lambat yang dipakai mereka, sambungnya. Lebih lanjut ia menghimbau massa agar tertib dalam mengikuti aksi yang dilakukan di depan Kedutaan Besar India. Jangan anarkis, jalankan sesuai prosedur. Kalau dibatasi terakhir sampai pukul 18, ya berarti pukul 15 sudah bubar, ujarnya. Sebelumnya, elemen massa dari Front Persaudaraan Islam GPNF Ulama dan Persaudaraan 212 berencana menggelar unjuk rasa di Kedutaan Besar India Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juni 2022 siang.
Sebelumnya, sebuah poster beredar di aplikasi percakapan instan bertuliskan panggilan jihad kembali datang, aksi bela Nabi. Aksi ini diduga merupakan bentuk protes atas penghinaan terhadap Nabi Muhammad di India. Dalam poster tersebut, rencana unjuk rasa akan digelar pada Jumat 17 Juni pada salat Jumat atau pukul 13. Tulisan lainnya yakni ayo, kita kepung ke Dubes India dan Ganyang India, usir Dubes India. Sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Persaudaraan Islam, Aziz Yanuar membenarkan adanya aksi tersebut. Ia mengatakan seluruh umat Islam akan turun untuk unjuk rasa di Kedubes India pada Jumat siang. Seluruh umat Islam dan lapisan masyarakat yang anti-Islamofobia dan anti-fasis dan rasis macam India, ujarnya saat dikonfirmasi. Masa tersebut membawa sejumlah tuntutan dalam aksi unjuk rasa itu, antara lain meminta agar kedutaan besar India diusir dari Indonesia. Diketahui masa aksi 1706 yang terdiri dari Front Persaudaraan Islam, PA212 dan GPNF Ulama meninggalkan lokasi unjuk rasa Kedubes India yang terletak di depan Gama Tower, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat 17 Juni. Lokasi terlihat mulai sepi usai masa aksi 1706 serta mobil komando meninggalkan jalan HR Rasuna Said. Tak lupa masa juga memungut sampah agar lokasi tetap bersih. Demonstrasi selesai dengan suasana kondusif pada pukul 17, ditutup dengan doa dan pidato penutup dari Ketua Bidang Advokasi DPP FPI Aziz Yanuar. Sebelum pembubaran demonstrasi, Aziz menyampaikan kalau pihaknya tidak takut dengan penghina Islam atau pelaku Islamofobia. Yang jelas, kita tidak akan tinggal diam terhadap penghinaan agama Islamofobia siapapun pelakunya. Jangankan India, polisi dunia pun kita lawan. Sebelumnya, 4 perwakilan masa aksi 1706 berkesempatan bertemu pihak pengelola gedung Kedubes India untuk menyampaikan aspirasi, yakni Ketua Bidang Advokasi DPP FPI Aziz Yanuar, Ustadz Hafid Masyuri, Buya Mukurtubi Jailani, dan Ustadz Ferry. Tadi, kita diterima oleh pihak yang mengelola, kemudian mereka sampaikan bahwa aspirasi mereka terima nanti disampaikan, karena menurut mereka gedung sudah tutup, karena hari ini sudah libur, tutur Aziz. Demonstrasi dari masa aksi 1706 ini menyampaikan ketidaksetujuannya mereka usai juru bicara partai Bharatiya Janata dari India, Nupur Sarma, dianggap menghina Nabi Muhammad. Sebelum meninggalkan lokasi, pengunjuk rasa menggelar salat asar berjamaah di depan Kedutaan Besar India. Para pengunjuk rasa yang mayoritas muslim itu menyempatkan beribadah di tengah demo terhadap juru bicara partai Bharatiya Janata dari India, Nupur Sarma, yang dianggap menghina Nabi Muhammad. Kemudian, pengunjuk rasa ramai-ramai memasang sajadah menghadap kiblat untuk beribadah di aspal Jalan HR Rasuna Said. Pelaksanaan ibadah digelar secara sederhana dan kusyuk meski di tengah kendaraan yang melintas di jalan raya sekitar lokasi unjuk rasa. Sementara itu, Kapolsek Metro Setiabudi, Kompol Agung Permana, mengatakan tidak ada pengalian arus selama unjuk rasa berlangsung. Pihak kepolisian juga sudah memasang strategi dengan membuka jalur cepat yang digunakan kendaraan untuk melintas dan jalur lambat dari jalan Epicentrum ke Hotel Luangsa yang ditutup.